teman-teman, selamat datang di video aku kali ini. Nah, kali ini kita bakal belajar cara bikin Mailmerge di Microsoft Word. Jadi sebelum itu kita perlu tahu nih teman-teman, Mailmerge itu apa? Jadi Mailmerge itu merupakan fitur Word yang bisa bantu kita bikin surat, dokumen, dan lain-lainnya dalam jumlah yang banyak. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini aku sudah membuat datanya itu di Microsoft Excel. Nah, di sini telah muncul ya teman-teman, datanya itu berupa nama dan alamat. Kalau teman-teman ingin membuat datanya lebih dari ini, mungkin teman-teman bisa memasukkan nomor surat, email, dan lain-lainnya yang dibutuhkan oleh kalian, maka kalian bisa mencantumkannya di sini. Kebetulan aku hanya memasukkan dan perlu dua data ini saja, yaitu nama dan alamat. Lalu selanjutnya, kita tinggal keluar, kita close dulu Microsoft Excel-nya dan kita lanjutkan untuk membuka Microsoft Word. Nah, di sini aku sudah punya datanya, aku sudah membuat suratnya. Format surat di sini kebetulan aku membuatnya berupa undangan. Nah, begini tampilannya. Lalu setelah itu, pada bagian mana yang teman-teman ingin menentukan untuk diletakkan di mana nih data tersebut. Nah, di sini bagian bawah ini aku akan mencantumkan nama dan di sini juga aku akan mencantumkan alamat. Setelah itu, kita bisa pilih surat atau kita klik Type Mailings, kita klik, lalu kita klik pilih penerima, kita klik gunakan daftar yang ada. Nah, di sini teman-teman tinggal cari saja file yang sebelumnya kita bikin di Microsoft Excel. Tinggal kita buka setelah kita. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, tampilan pilih tabel. Nah, kita akan memilih dia ini si data akan berada di mana. Kebetulan aku ada dua datanya. Kalau teman-teman di sini datanya ada satu atau lebih dari dua, maka akan muncul lebih dari itu juga, akan muncul di sini. Aku membuat datanya sebelumnya di sini, tinggal kita klik, dan teman-teman jangan lupa untuk memastikan memilih centang di baris pertama data berisi header kolom. Maksudnya itu menandakan bahwa daftar kita di baris pertama header itu tidak akan dimasukkan sebagai data. Lalu tinggal kita klik OK. Nah, sekarang kita tinggal tentuin mau ditaruh di mana data tersebut akan muncul di dokumen nanti. Di sini sebelumnya sudah aku masukkan nama. Nah, tinggal teman-teman klik sisipkan penggabungan bidang. Di sini akan muncul secara otomatis data yang sebelumnya kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Kalau teman-teman memasukkan lebih dari ini, atau ada nomornya, ada jabatan, atau ada email, maka akan muncul semuanya di sini. Kebetulan aku akan masukkan nama, kita tinggal klik akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Lalu di sini juga aku akan memasukkan alamat, kita klik lagi sisipkan penggabungan bidang dan kita klik alamat. Akan muncul sama juga seperti ini. Nah, nanti nama dan alamat ini akan secara otomatis muncul. Akan secara otomatis namanya itu muncul di dalam format surat ini. Setelah itu, teman-teman bisa cek hasilnya, bisa kita klik pratinjau hasil. Nah, secara otomatis akan muncul nama dan alamatnya. Lalu kita lihat yang lainnya akan muncul berbeda. Berbeda-beda nama dan alamatnya tergantung data yang kita masukkan sebelumnya di Microsoft Excel. Nah, lalu teman-teman, setelah teman-teman sudah yakin, sudah memastikan bahwa surat ini sudah rapi dan nama, surat, alamat lain-lainnya juga sudah benar, teman-teman bisa klik selesai dan gabung. Nah, di sini teman-teman bisa memilih dokumennya itu bisa ingin di-print atau ingin diedit atau ingin disimpan saja. Kalau teman-teman ingin di-print, tinggal klik cetak dokumen. Ketika nanti dicetak dokumen, maka akan secara otomatis satu persatu semua datanya itu dengan nama, alamat, dan lain-lainnya itu berbeda-beda. Akan di-print secara otomatis satu persatu. Tapi kalau teman-teman ingin menyimpannya saja sebagai file yang baru, maka kalian tinggal simpan salinan saja seperti biasanya. Lalu teman-teman juga bisa, kalau mau ingin mengirimkan surat tersebut ke email masing-masing penerima, tinggal klik kirim pesan email. Nah, setelah ini muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman pastikan di sini untuk memasukkan format emailnya itu format yang seperti apa. Karena kebetulan aku tidak ingin mengirimkan
surat ini ke email masing-masing penerima, maka tidak akan muncul email di sini, karena aku juga tidak memasukkan datanya. Tapi teman-teman kalau ingin memasukkan atau mengirimkan email tersebut, maka perlu kalian untuk membuat data sebelumnya berupa email, maka akan muncul di sini email si penerima. Teman-teman bisa klik saja. Lalu di sini bisa masukkan dari subjek atau judul email, tentukan format surat, lampiran, teks biasa atau HTML, dan kirim catatan itu all semuanya. Pastikan juga, lalu kita klik OK. Karena di sini aku nggak akan mengirimkan, maka aku tidak akan mengirimkan email ke si penerima surat tersebut. Nah, gampang banget kan teman-teman? Jadi mulai sekarang kalau mau bikin surat atau sertifikat atau berupa dokumen lainnya itu jangan pakai manual lagi. Tinggal kita pakai email match aja biar cepet dan lebih rapi. Tuh, seperti ini. Sangat rapi dan tentunya kita tidak akan capek bikinnya satu-satu, akan memakan waktu juga. Nah, teman-teman, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan tips-tips lainnya di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di video aku berikutnya.